Oke, tahap poles dan dressing udah selesai. Nah, sekarang kita mau finishing tahap terakhir juga. Apa itu? Nah, finishing itu kan pertama udah dibersihin residu kan. Semuanya udah bersih. Nah, habis itu kita milih proteksi perlindungan buat si sepeda motor ini. Jadi di dunia detailing itu ada 3 jenis, ya, jenis proteksi. Ada yang lain juga, tapi bukan termasuk detailing, itu seperti decal, skotlet, atau PPF ya, pakai protection film itu. Dan nah ini yang mengejutkannya, kalau udah di skotlet, decal atau PPF itu bisa juga diproteksi oleh bahan-bahan yang termasuk di detailing. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah wax, itu dari zaman dulu ya. Ini contohnya. Dari turtle wax ya. Wax itu dari ya 100 tahun yang lalu udah ada lah. Ini bahannya lilin, bahan utamanya. Lalu kedua itu silen. Ada juga silen nih. Ya. Harga mirip-mirip kayak wax. Nah, itu kalau silen itu dari tahun ya sini-sini lah. 70 80 gitu. Dan mereka dua itu durability-nya itu antara 2-3 bulanan dan paling lama 6 bulan ya. Nah, yang paling keren itu apa? Nano ceramic coating. Nah, kayaknya enak nih motor ini diapain nih? Ya, di sealant, di wax, atau di nano ceramic coating. Udah pasti di nano ceramic coating ya, karena durability-nya itu lebih tahan lama, gloss-nya lebih daripada wax sama sealant, sama dia itu kayak semacam ini ya, seperti kalau ada benturan-benturan atau goresan halus, nah dia bisa memproteksi juga gitu, karena bahan nano ceramic coating itu dia itu akan mengkristal, mengeras di permukaan yang dioleskan. Nah, oke, kita ceramic coating aja nih, nano ceramic coating nih motor. Sebelumnya bagus kita kasih pre-coat dulu ya, biar lebih bersih. Cukup dilap saja.
Ya udah ya. Nah sekarang gue mau siapin nano keramik coatingnya dulu. Ya ini gue udah siap. Nano keramik coating yang gue pakai dari Coating Factory ya, kristalik, bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Gua mau aplikasikan di sini 1 layer aja, itu bisa sampai 1 sampai 2 tahun udah ya. Oke. Headlamp juga bisa dia. Sampai bawah-bawah. Ya, kita tunggu 1 menitan sebelum di buff ya, di lap. Nah, gua mau cerita jadi nano keramik itu nggak mesti mahal ya, tapi jangan beli yang kemurahan juga ya, takutnya dia mengeras tapi pas mengkristal itu menguning. Nah, itu susah itu ngebongkarnya itu. Jadi malah kristal-kristal tapi kusam. Nah, ya. Dan yang terpenting dari nano keramik adalah ketika proses pengeringan. Ada 2 fase. Yang fase pertama itu setelah diaplikasikan ini terus dilap. Nah, jadi dia tidak boleh kena air ya. Air putih atau air keran, mineral, apalagi kayak jenis-jenis air yang keras selama 24 jam atau minimal 12 jam. Nah, fase kedua seminggu ya, tidak boleh kena sabun sampo atau air-air keras ya, kayak bensin atau degreaser atau apa. Kalau misalkan kotor cukup dicuci pakai air biasa saja, jangan dicampur sabun atau sampo gitu kan. Nah ini udah 1 menit nih kira-kira, kita lap yuk. Usahakan lapnya pakai lap microfiber yang kering ya. Ingat, nggak boleh basah. Kecuali basah sama si dianya sendiri nih, si nano coatingnya sendiri. Nah, terlihat
sudah diaplikasikan, tapi karena belum kering jadi kayak agak-agak smearing gitu kan. Nah, kita nunggu mengkristal dulu, paling tidak fase pertama untuk melihat hasilnya ya. Oke, nah nanti gua mau menyeluruh aplikasikannya. Oke, gua skip dulu. Nah, ini sekarang gua mau mempersingkat waktu pengeringan ya, pakai alat heater. Ini hair dryer, sama nggak apa-apa, bisa. Atau ditaruh di ruangan khusus coating ya, yang ada lampu heaternya. Di Murah Masa 29 juga ada. Nanti motor ini mau gua pindahin sambil di show off terakhir. Ya, udah selesai ya, tinggal kita pindahin ke ruang coating. Oh ya, ada satu lagi, aplikatornya sama lap microfibernya itu harus langsung dicuci ya, kalau enggak dia mengeras. Ini contohnya nih, waktu itu gua coating mobil ya, konsumen. Nah, kalau ini kan tadi nggak pakai lapisan aplikatornya, biasanya pakai kain suede ya, karena kalau motor ini catnya atau bahannya itu plastik, jadi nggak terlalu riskan. Kalau mobil tuh besi, jadi harus pakai kain tambahan. Ini kain suede. Nah, ini kaku ya, kaku karena bekas kena keramik coating tuh. Ini kan kain suede ini kayak buat kacamata gitu. Ini kaku karena nggak dicuci, jadi mengkristal, menyerap di sini. Nah, apalagi di bodi motor, jadi proteksi, aman, terlindungi. Tapi bukan berarti tekbal ya, bukan berarti kebal. Itu nggak bisa, itu pakai skotlet juga, dekal atau apa juga nggak bisa. Oke, thank you. Oke, sekarang kita ada di ruang coating Yamaha Mio Sporty 2011. Sudah terlihat maksimal, like new ya guys. Okay guys, thank you for watching and enjoy the gloss.